Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususnya شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن تكونوا من المهتدين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Pak Haji Wawan serta sekretaris. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan malam ini kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sedikit saya akan menyampaikan nasihat khususnya pribadi
umumnya jamaah sekalian, bahwasanya sekarang ini memang pasti setiap setiap hari, setiap waktu itu ada aja info-info yang membuat kita membuat hati itu kadang risih ya, merasa kita sebagai seorang muslim tapi kayaknya selalu ada info-info yang memojokkan orang muslim gitu ya. Ini sebenarnya propaganda orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Ya. Jadi sedang marak lagi bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu dianggapnya sesuatu yang bertolak belakang dengan keberadaan kita hidup di masa sekarang ini. Sementara Allah sudah tegaskan tadi ayatnya ya, sudah jelas bahwasanya innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an takunu minal muhtadin. Jadi sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, masjid Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dan yakin bahwa kita hidup ini nanti akan dihisab, akan dibalas ya dengan apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Jadi kita setiap hari beraktivitas ini ya, kalau kita resapi seluruhnya itu ada catatannya, ada amal-amal yang kita lakukan setiap hari itu ada catatannya semuanya ya, baik yang di pabrik, baik yang di perkantoran, baik yang tani pedagang, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwasanya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Waalaikumsalam. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Hari pembalasan. Tidak cukup sampai di situ, orang yang beriman di sini adalah mereka juga orang yang melakukan atau melaksanakan salat ya. Wa aqamas shalah, qiyamnya terus ya, sampai akhir hayat tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Wa aqamas shalata wa ataz zakah. Kemudian orang ini walam yakhsha illallah, tidak pernah takut kepada siapapun kecuali takutnya kepada Allah. Di sini ayat terakhirnya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kita semua yang yakin hari akhir, yakin kepada Allah, yakin pembalasan, yakin surga, yakin neraka, kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Bukan hanya diberikan petunjuk, tapi kita juga diberikan taufik. Dengan petunjuk itu kita dapat melaksanakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita belajar tahsin Quran, membaguskan bacaan Al-Quran, seayat 2 ayat ya. Karena memang sebenarnya pondasi bagi seorang muslim itu salah satunya adalah Al-Quran ini. Ya, idealnya ya semenjak kecil belajar membaguskan bacaan Al-Quran. Tapi ya kita tetap sampai seusia sekarang ini kita tetap belajar dan belajar, karena ilmu syariat itu, hukum syariat itu ya wajib dipelajari, fardu ain hukum, bukan fardu kifayah. Jadi dalam Islam itu ada ilmu yang benar-benar harus kita kuasai semuanya. Ada juga yang memang orang-orang tertentu yang hanya bisa menguasai ilmu itu. Sehingga ketika kita melaksanakan amal itu sesuai dengan ilmunya, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Satu lagi ya, di dalam hadis yang sudah masyhur ya,
bahwasanya orang yang memakmurkan masjid itu ya, memakmurkan masjid, kemudian ia senang mengurus masjid, kita rindu terhadap masjid. Jadi di situ hadisnya sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Jadi ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat itu akan mendapatkan naungan Allah, akan dapat payung Allah ya, payung Allah. Orang-orang pada istilahnya bagaimana saya ini? Ternyata ada 7 golongan. Banyak ya. Jadi subhanallah dalam hadisnya sahih. 7 golongan. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi seorang laki-laki yang hatinya itu mu'allaqun, selalu terpaut, selalu senang ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi jangan dikira pengurus masjid itu luar biasa sebenarnya. Jaminannya itu dapat payung Allah itu. Sementara yaumul qiyamah itu kan nanti orang itu katanya tenggelam dengan keringatnya sampai yang sedada, sampai nggak bisa napas, sampai berjalannya macam-macam, itu diceritakan dalam hadis itu. Jadi ketika 7 golongan ini mendapat naungan, maka ya itu adalah kabar gembira bagi orang yang melaksanakan mentakmirkan masjid ini. Jadi sekarang ini kan lagi ramai lagi bahwasanya orang-orang yang tidak senang terhadap orang yang memakmurkan masjid. Jadi kesannya dimusuhi. Jadi kayak ada jangan dekat-dekat masjid katanya ya. Radikal ya gitu. Teroris ya, kayak gitu. Jadi memang di klaim-klaimnya enggak bagus gitu. Padahal kita ini mencari ridho Allah. Karena hidup ini kalau sudah mencari ridho Allah, kalau Allah sudah ridho, jangankan kita begini mengenadahkan tangan, sebelum meminta Allah kasih. Kalau Allah sudah ridho, itu namanya hamba yang disayangi oleh Allah. Jadi sekali lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini adalah mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, ya surga itu terbuka. Dari pintu mana saja engkau silakan masuk gitu. Jadi setiap hari itu kita beraktivitas itu kita mencari keridhaan Allah. Termasuk ya pada malam hari ini kalau dirasa berat ya berat ya. Di rumah banyak kerjaan, ya badan pada capek ya. Tapi kalau dilihat dari sisi pahalanya, kemudian mendapat ridho Allah, insya Allah walaupun berat ya itu jadi ringan. Karena ini satu ya kewajiban sebagai muslim terus belajar, keduanya sedikit demi sedikit kita mengumpulin pahala. Karena satu halaman, 2 halaman kemarin saya sudah sampaikan, satu baris ini saja setelah dihitung itu minimal ada 30 huruf. 30 huruf itu kalau hitung-hitungan pahala dikali 10 300. Sedangkan ada juga yang dihitung satu baris ini 40-an ya, 40 huruf. Berarti Masya Allah ya, kalau hitung-hitung pahala satu baris jadi 300 pahala kali 15 4.500 dikali 4 halaman. Kalau dapat 4 halaman, kalau 3 halaman Masya Allah. Jadi luar biasa. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dapat 2 pahala, 2 ganjaran. Kalau yang sudah mahir maka disandingkan dengan para malaikat yang dimuliakan Allah. Jadi Allah itu dalam keterangan hadis itu sangat senang sekali mendengarkan bacaan Al-Quran ketimbang mendengarkan lagu-lagu nyanyian walaupun lagu itu islaminya. Kan ada kan lagu yang islami kayak lagu-lagu nasyid ya. Nasyid istilahnya memotivasi untuk tetap semangat dalam Islam gitu. Lagu-lagu religi ya gitu, kayak sholawat segala macam. Tapi ternyata dalam hadis itu keterangan Allah lebih senang, lebih suka mendengarkan bacaan Al-Quran ketimbang lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian. Karena dulu itu kan sebelum turun Quran itu
Masyarakat Arab itu lagi viral, lagi rame-rame tentang syair, Pak. Syair itu kan indah-indah. Kalau wahai malam, janganlah engkau berlalu terlalu cepat. Kenapa? Karena ini adalah bagi pengantin baru. Kan pengantin baru, Pak. Ketika malam itu jangan buru-buru subuh gitu ya, malam terus kan gitu. Itu ada syairnya itu. Ada syair Arab tentang pengantin baru itu. Wahai siang, jangan kau datang gitu. Ada itu. Jadi syair-syair seperti itu. Jadi indah itu syair-syair pada zaman dulu. Ternyata turun ayat Al-Qur'an. Oh, ini apa ini? Aneh sekali. Ternyata ini adalah kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah itu beda dengan kalam manusia, ucapan manusia. Dalam hadis itu wa fadlu kalamillah ala sairil kalam wa fadlu ala kalamillah sairil kalam ka fadlillahi ala khalqi. Seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Jadi keutamaan kalam Allah atas seluruh kalam yang ada di dunia ini itu seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk. Karena ini firman Allah, perkataan Allah. Nanti di surga itu yang ngomongnya bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Jadi bagaimana kalau yang belum bisa bahasa Arab? Insya Allah bisa ya, bisa. Yang bahasa Jawa, bahasa Sunda di surga semua dimafhumkan dan bisa berbahasa Arab karena Allah Maha Kuasa ya. Kalau ada orang itu nggak belajar lagi katanya dia di pondok itu waktu mondok. Tapi kok ketika pulang mondok karena mendapat keriduan guru, dia sehari-hari ceritanya itu ngangsu aja. Ngangsu itu apa, Pak? Ngangsu itu dulu nimba air dari sumur apa tuh? Sumur jumbleng ya sebutnya. Sumur gali itu pakai itu. Ditaruh di kolam tuh sama santri itu. Enggak suruh ngaji si santri itu. Tapi kuasa Allah si santri ini mungkin dapat doa dari sang kiai. Pulang-pulang itu bisa. Sebutnya ilmu apa itu, Pak? Sebutnya ilmu apa? Ilmu laduni. Ada orang yang seperti itu. Jadi kalau kita mah syariatnya memang ya belajar dulu. Ada orang-orang cerita Ustadz siapa itu? Ustadz Deden ya, orang Jambi. Beliau hafal Qurannya 29 hari. 2 bulan kurang. Abu Yadimyati itu almarhum ya, Allah merahmati beliau. Beliau itu diajak berbicara bahasa selain bahasa Sunda, selain bahasa Indonesia bisa. Jadi orang-orang yang sudah dekat sama Allah itu memang makamnya beda, ngerti, paham, dan bisa. Aneh ya secara ini aneh, tapi yang mempuasa Allah. Dan orang yang sudah dekat dengan Allah itu tadi itu apapun yang diingini terlampau. Jadi kalau kita dekat dengan Allah itu apapun yang kita inginkan insya Allah. Ada di surah Al-Baqarah itu kalau kita pengen cerdas, pengen dapat ilmu, ternyata di situ di akhir ayat terpanjang surah Al-Baqarah ya, nanti ayat atasnya itu ayat yang lembar ke-24 ya di Al-Baqarah itu atasnya wajib di akhir bawah itu di ayat itu ketika kita pengen diajarkan oleh Allah ilmu maka apa rumusnya? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kalian ilmu apa saja bahasanya gitu. Jadi memang takwa itu kunci segala-galanya. Cuman takwa itu memang enak diucapkan, takwa itu. Khatib suka seringnya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Tapi pada kenyataan sehari-hari itu kadang ya kita itu ya karena memang apa ya? Ya di dunia di sini ya banyak sekali godaan-godaan, banyak ranjau-ranjau. Jadi beda kalau kita resapi ya takwa itu sangat berat. Karena apa? Takwa itu imtisalul awamiri wajtinabin nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Jadi apa yang dilarang jangankan yang subhat aja, yang ragu-ragu itu ditinggalkan, apalagi yang haram gitu kan.
yang jelas-jelas haram pasti ditinggalkan. Buku yang subhat, yang kira-kira remeng-remeng lagi ditinggalkan. Termasuk kalau ini apa yang dibenci itu makruh ya, makruh itu ditinggalkan. Makan jengkol itu makruh, tapi enak ya. Termasuk merokok juga makruh, enggak sampai haram ya. Kalau ditinggalkan lebih bagus. Tapi banyak kiai yang merokok. Iya benar. Karena alasannya kan apa? Kalau nggak ngerokok, baca kitabnya orang ini apa? Ngantuk. Iya kuat. Termasuk orang tua saya juga kuat karena sudah terbiasa, udah sepuh kuat. Pagi-pagi itu mau ke sawah itu ya kopi, rokok. Belum sarapan itu mengalahkan nasi betul sekali. Jadi mau memacul itu di kopi aja, kopi minum kopi, rokok. Mungkin mengerokoknya gentong, minyak jinggo ya. Kuat ya orang tua itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Pak Haji, alhamdulillah orang tua saya, alhamdulillah masih sehat. Ya sebungkus sehari itu orang tua saya itu kuat ya. Kalau saya mah jangankan ini orang pugu, ini asam aja orang kuat saya. Kalau saya ya, orang tua saya kalau pulang tuh iya itu udah terbiasa. Insyaallah. Jadi sekali lagi kita niatkan semua aktivitas kita ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sehari-hari termasuk pekanan dunia malam Senin ini kita istiqomahkan, mendapatkan keridhaan Allah. Apa-apa yang kita cita-citakan ya di dunia sampai akhirat semuanya tercapai ya. Karena kita ini di dunia sampai akhirat punya hajat ya Pak ya. Punya hajat. Saya pengen punya ini, pengen punya ini. Itu hajat dunia. Termasuk hajat di akhirat juga harus kita cita-citakan Pak. Mumpung kita masih dikasih umur panjang. Lah saya pengen di akhiratnya surganya kalau enggak surga Firdaus, surga yang level kelima gitu kan, ada level-levelnya. Surga dan surga Naim, surga ada 7 tuh ya. Jadi gitu. Jadi kita harus punya cita-cita hajat akhirat itu lebih tinggi harusnya. Orang di dunia aja punya hajat macam-macam, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya apa lagi. Iya kan? Harusnya hajat akhirat itu lebih tinggi lagi, termasuk ini seperti ini taman-taman surga ini. Taman-taman surga kumpul seperti mendapatkan keridhaan taman-taman surga. Jadi kita niatkan ya hajat di akhirat itu tercapai. Karena setiap orang itu masing-masing amal yang nanti bisa. Inginnya bersama dengan para nabi ya, surga Firdaus. Jadi tetanggaan sama Nabi Muhammad SAW, tetanggaan sama Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Adam semua. Di kaflingnya itu luar biasa, namanya surga Firdaus. Gitu. Baik, kita lanjutkan itu nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dengan tahsin ya, kita masuk kepada halaman 222. Oh, subhanallah ya. Sudah juz 12 alhamdulillah ya. Enggak kerasa ya insyaallah. Walau sepekan sekali ya. Kalau kita rutin insyaallah tercapai. Mudah-mudahan panjang umur ya Pak ya. Panjang umur kita bisa khatam Quran ini. Sudah semuanya juz 12 ketemu Pak Haji. Kita Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ayat 6 surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
معدودة ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن يحبسه pendek. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن. Ya, wakafnya gunnah ya. Kalau nun tasydid mim tasydid digunnahkan. La yaqulan gitu ya. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni. Innahu lafarihun fakhurun illa alladhina sabaru wa 'amilus solihat. Yuwasal. Innahu lafarihun fakhurun illa alladhina sabaru wa 'amilus solihat. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز
Innama anta nadhir. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Baik, kita bahas ayat terakhir ini tajwidnya ya, supaya keulang lagi. Nanti kita praktek setelah mengurai tajwid. Di situ ada fala'allaka tarikum, fala'allaka. Awas, hati-hati, huruf tasydid itu tidak boleh ditahan, apalagi tasydidnya huruf lam sama ro ya. Huruf lam itu mau dia idgham ya, idghamnya bila gunnah ya, ro juga sama bila gunnah, apalagi yang tasydid. Nah, huruf ya tasydid yang didengungkan, digunakan itu cuma ada dua, nun tasydid, mim tasydid. Mim tasydid, nun tasydid itu pelajaran tasydid yang pertama kali. Gunnah, jadi dibaca inna, lamma, ditahan dulu. Nah, kalau di sini tasydid lam, apalagi lam ya, nggak boleh ditahan. Waw bertasydid, ya bertasydid itu tidak boleh ditahan kalau tasydid itu, kecuali sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, baru idgham bi gunnah. Nah, terdapat di azan itu ya, hayya 'alas shalah. Nah, hayya itu nggak boleh dilakukan, didengungkan, digunakan nggak boleh. Hayya 'alas shalah, nggak boleh, salah adanya. Kalau dia ditahan, digunakan secara tajwid, dia hanya tasydid saja, hayya. Jadi huruf tasydid itu yang pertama itu sukun, kedua hidup gitu. Jadi dia nekan saja, hayya 'alas shalah. Kemudian waw tasydid juga sama. Aduun ya, aduun mubin tuh. Adunya itu karena dia tasydid nggak boleh wawnya ditahan. Aduun, nantinya jadi idgham bi gunnah. Termasuk ya tadi ya, ya juga kalau ditahan jadi idgham bi gunnah. Jadi selain nun tasydid, selain mim tasydid, itu tidak boleh ditahan. Nah, ada satu lagi yang ditahan itu mim sukun ketemu mim, namanya idgham misli atau idgham mimi. Mim mati ketemu baru dia ditahan. Selain tiga huruf ini tidak boleh ditahan. Jadi di huruf hijaiyah itu kan ada 29 huruf. Jadi huruf-huruf bertasydid itu semuanya tidak boleh digunakan. Ini tidak termasuk ya sebenarnya. Yang ini maksudnya idgham ya. Kalau idgham di luar pembahasan. Pokoknya kalau kita menemukan huruf tasydid di dalam Al-Qur'an tidak boleh digunakan kecuali yang nun tasydid dan mim tasydid gitu ya. Ada illa, ada waw, ada ba, ada apa lagi? Ta, semua huruf di huruf hijaiyah yang 29 huruf itu tidak boleh digunakan kecuali nun tasydid, mim tasydid. Kalau mim tasydid ini kan sebenarnya nun mati ketemu nun, jadinya idgham bi gunnah. Mim sukun ketemu mim tadi itu jadinya idgham mimi ya. Asalnya itu ini adalah mim mati ketemu mim. Mim sukun ketemu mim sininya ini. Ini juga sama. Asalnya itu adalah nun sukun ketemu huruf nun. Nah, dimasukkan nunnya ini ke dalam nun yang kedua ini timbul tasydid. Makanya kalau idgham itu kenapa di sini kasih tasydid? Maksudnya baca yang depan. Ini juga sama, baca yang depannya apa? Mim. Depannya nun. Berarti yang digunakan itu nun, mimnya.
Selain itu mau iya, mau wau, mau apa lagi? Kaf ya, huruf-huruf yang bibir, fa, apa lagi itu? Jadi huruf yang bertasydid itu tidak boleh digunakan. Jadi, banyak sekali yang sering itu adalah wau dan ya. Wau dan ya itu kesannya kayak idgham bi gunnah ditasyidkan. Sering nih. Jadi seperti ya ayyuhan nabiyyu itu ya. Ya ayyuha ya. Ya ayyuha itu kan tasyid tuh. Ya ayyuha. Enggak boleh itu, enggak boleh ditahan karena dia tasyid aja. Ya ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu juga sama, nabiyyu. Makanya ketika waqaf itu yang tasyid itu agak ditahan. Nabiyyu jadi nabi, bukan nabi. Kalau nabi dia sukun 2 harokat. Kalau nabi, nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabi ditahan. Aduun mubin ya. Kalau waqafnya di adu, dia ditahan. Adu bukan dipanjangkan itu. Jadi cara bacanya beda. Huruf bertasyid itu ketika waqaf dia kayak rangkap hurufnya double. Kemarin sudah saya jelaskan supaya mengingat lagi. Kayak huruf mustaqir, mustamir surah Al-Qamar ya. Itu cara membacanya itu harus ditahan rohnya. Ada mustaqirun. Mustaqir. Kan dia waqaf sini ayat ya. Mustamir juga sama, mustaqir, mustamir. Ada mudil ya, mudilun. Mudilun. Ada lagi aduun ya. Aduun. Nah, kalau kita enggak belajar, enggak talaqi, enggak sama guru, ini repot ini cara membacanya. Waqafnya itu suka ketukar. Sementara huruf rangkap itu dia harus ditekan. Ini mustaqirun itu ketika waqaf dia ditahan rohnya. Mustaqir, mustamir ditahan. Mudilun, mudil. Aduun, adu. Jadi bukan adu, tapi adu. Termasuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan nabi. Kalau nabi dia 2 harokat nantinya itu. Nabi. Jadi ditahan ininya. Karena hurufnya rangkap. Di surah Al-Qiyamah tuh ya ada yunabbaul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Apa tuh sebelumnya itu? Jadi rohnya itu dia ditasydid. Cara membacanya yaitu ditahan rohnya. Semua huruf akhir huruf tasyid itu ketika waqaf dia harus ditahan. Nah, ini pentingnya talaqi seperti ini supaya tahu. Kalau kita tidak talaqi maka repot ini, kesannya kayak mudil aja gitu ya, mudil. Salah nanti kalau mudil. Jadi mudil ditahan, mudil. Aduun, adu. Mustamir, mustaqir. Rohnya itu rangkap. Mustaqir, mustamir. Nanti bisa praktek nih satu-satu. Ya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi huruf tasydid tidak boleh digunakan kecuali nun tasydid, mim tasydid. Dan cara mewaqafkannya juga beda dengan huruf yang tidak ada tasydidnya. Kalau yang tidak ada tasydidnya sukun. Mustaqbal itu kan sukun. Mustaqbalun, mustaqbal. Yasha'u, yasha itu disukunkan. Atau apalagi huruf-huruf yang sukun itu apa? Ketika diwaqafkan kan sukun ya. Kalau tidak ada madnya itu langsung sukun. Nah kalau ini sukun tapi dia karena dia menyimpan 2 huruf maka dia cara membacanya itu ditahan. Cukup? La'allaka langsung sukunkan awalnya, hidupkan yang kedua. Fala'allaka di situ enggak ada hukum ya. Kemudian tarikum ta di situ ada hukum apa?
Mad tabi'i ya, atau mad asli. Tarikum, ra-nya dibaca hukum bacaan apa ra-nya ini? Tarqiq tipis ya. Jadi ada di sini bab tebal tipis ya. Jadi ada huruf-huruf yang dibaca tebal, ada dibaca tipis ya. Kalau tipis itu namanya tarqiq ra, tarqiq ri ya. Jangan ri, jangan dihajuskan. Tarikum, tanwin ketemu ba, bacaan hukum iqlab ya. Iqlab itu bibirnya mingkem. Kum, ada juga yang baca kum ngambang ya. Saya sanad dari guru saya itu dirapatkan bibirnya. Tarikum, kum mingkem ya. Jangan sampai ngambang. Ba'dha ma tabi'iyyu tabi'i ha ilaik ha nya mad apa? Mad jaiz munfasil, panjangnya 6 harokat sempurnanya. Kalau tidak sampai 6, 4 juga boleh. Kalau kita bacanya 4 harokat berarti seluruh Al-Quran kita baca 4 harokat ya. Atau 4 ketukan ya, 2 alif. 1 alif itu 2 ketukan. Kalau 3 alif lebih sempurna ya. Yuha ilaika wadha'iq. Di situ ada wadha'iqum, mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil itu panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif ya. Bagaimana sih ngukur kayak gitu tuh tempo-tempo 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat? Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa temponya cepat ya, bismillah la sudah 2 harokat, tinggal tambahnya dia la 6 harokat ya. Cuman kalau belum terbiasa ya, jadi feelingnya itu kurang waspada. Tapi kalau sudah biasa ngukurnya itu pakai apa ya, telinga ini harus jeli ya. Ini 6 harokat, ini 4 harokat sama ya. Iqum ya, itu caranya. Yuha ilaika wadha'iqum bi, tanwin ketemu ba, bacaan iqlab. Bihi mad silah apa? Silah qasirah. Jadi kalau ada hi sama hu hi sama hu itu namanya mad silah qasirah. Kalau di depannya bukan alif, bukan hamzah. Kalau depannya hamzah atau alif jadi mad silah tawilah kayak mad jaiz 6 harokat. Karena depannya bukan alif atau hamzah, dia 2 harokat saja ya. Bihi hi ya, 2 harokat. Kemudian sodruka, qalqala sughra, asli ya sukunnya, mau diwaqaf mau diwasal tetap dia qalqala. Kalau kubro dia qalqalanya terjadi karena waqaf ya, karena berhenti. Kalau nggak berhenti nggak ada qalqalahnya ya. Kalau ini tetap qalqalah. Ru-nya bacaan tafkhim. Ruka yaqulu nun sukun ketemu ya. Tadi nah ini nih yang ditahan itu ini. Namanya apa? Idgham bigunna. Kalau ada nun sukun, ada tanwin bertemu dengan huruf 4, idgham bigunna. Ya, nun, mim, waw, maka bacaannya itu digunakan dulu, jangan buru-buru kayak tasydid. Nah, ini yang membedakan tasydid dengan idgham bigunna. Kalau tasydid kan langsung fala'alla tuh, enggak ada tahan-tahanannya. Fala'al salah ya. Huruf tasydid itu enggak boleh digunakan. Kalau ini memang idgham bigunna harus digunakan. Jangan sampai yaqulu, jangan sampai begitu kayak tasydid, salah nantinya. Itu yang membedakan dengan tasydid dengan idgham bigunna. Yaqulu
mad tabi'i lu tabi'i laula unzil laula la majazmun fasil 4 atau 6 harokat unzila ikhfa apa ini ikhfa hakiki ya. Kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu ba ya, mingkem ya. Ikhfa syafawi itu dia bibirnya kayak iklab, ada satu kumbi mim ba'di ya, kayak iklab, cuman hurufnya mim. Kalau iklab kan nun sukun atau tanwin ya ketemu ba. Kalau ini mim sukun ketemu ba kalau ikhfa syafawi. Nah, kalau ini ikhfa hakiki ada 2 ya. Terus unzila alaihi kanzun kan ikhfa hakiki sama yang 15 hurufnya. Nun sukun ketemu zai. Tadi juga sama ketemu zai. Kanzun a. Nah, tanwin ketemu huruf hamzah. Idhar apa? Idhar apa? Idhar halqi ya. Idhar itu dibagi menjadi 3 macam. Biar jamaah sekalian ingat terus ya. Idhar itu dibagi 3. Ada idhar halqi. Idhar halqi itu nun sukun tanwin bertemu huruf yang 6. Kha, gha, ha, a, ha ya. Hamzah dengan ha. Nah, di sini hamzah ya, bukan alif karena dia hamzahnya di atas alif. Kanzun au jaa mad wajib muttasil. Jaa ma'ahu hu. Tadi apa? Mad sila apa? Qasira, 2 harokat saja, jangan panjang-panjang. Ma'ahu malak ya, malakun malak. Kalau diwasal malakun innama jadi idhar. Innama into nun tasydid mim tasydid bacaan apa? Gunna. Inilah yang membedakan antara tasydid asli dengan tasydid nun tasydid. Khusus nun tasydid harus digunakan. Nun tasydid mim tasydid inna lamma ya, gunna. Kemudian setelah nun tasydid ternyata sambungin dengan huruf ma tuh ada hamzah. Mad jaizmun fasil. Nun sukun ketemu ta. Anta ikhfa. Tadi mau ketemu zai, sekarang ketemu ta. Karena huruf ikhfa itu ada 15. Apa itu? Ta, sa, ja, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Nih. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Iya. Harus hafal ya. Jadi nun sukun dan tanwin ketemu huruf yang 15 harus diikhfakan, disamarkan. Bagaimana sih bunyi ikhfa itu dengungnya? Ternyata dengungnya persis seperti idgham. Kalau idgham kan dibaca ya-nya ya, seperti waman ya, bunyinya itu dengungnya ya. Waman ya kan. Ikhfa juga ternyata mirip seperti idgham, sama. Ming nun sukun ketemu qaf, mingko, bukan mingka, mingko. Jadi dengungnya kaf, ternyata bunyinya qaf, kurang tepat. Jadi si mulut ini ketika dengung siap mengucapkan huruf seperti to, berarti siap to atau zuhurihim itu. Jadi supaya pas dengungnya dengan huruf yang ada di depannya, huruf ikhfa, termasuk ketemu ta. Bagaimana caranya? Ta itu kan hurufnya
Gigi ya di belakang gigi. Saya diajarkan sama abah itu ya guru itu kalau ta itu nganggang ikhfanya. Anta, bukan angta. Kalau angta larinya kepada apa itu? Kayak kaf dengungnya kurang tepat. Kalau angta kurang tepat. Tapi dia nganggang. Anta, ma anta, gitu diajarinnya. Ya. Jadi siap mengucapkan huruf ta. Nazirun dibaca nazir karena waqaf. Mad apa ini? Mad alif sukun. Kemudian ada hukum apa di sini? Ada dua nih hukum. Ro-nya apa ini? Tarhim apa tafkhim? Tafkhim. Ro-nya hukum huruf ro tarhim katanya. Tarhim subuh-subuh ya. As-salatu khairum minan naum. Hukumnya ro tarhim gitu ya. Ada tafkhim, ada tartib ya. Ya, ini adalah tartib karena sebelumnya itu ada ya, sebelumnya ada harokat kasroh. Nazir tipis, bukan nazir, bukan begitu. Nazir tipis. Iya. Terus sedikit lagi. Wallahu. Nah, lafaz Allah juga sama. Ada hukumnya, ada dibaca tebal, ada dibaca tipis. Sebelum lafaz Allah itu harokatnya apa di sini? Fathah a. Jadi wallahu, bukan wallahu. Kalau tarik tipis ya wallahu, salah, kurang tepat. Tapi wallahu, Allah tafkhim ya. Sebelum lafaz Allah itu a sama u maka wajib dibaca tafkhim. Wallahu ala la mad tabi'i atau mad asli. Kulli syai'in ay syai'in. Nah, ini ketemu tanwin, ketemu waw. Ikhfa apa ikhfa? Idgham apa ini? Idgham bigunna. Nun sukun atau tanwin ketemu huruf idgham bigunna. Ya, nun, mim, waw, huruf yang keempat. Maka dia wajib digunakan. Jangan sampai kayak tasdid. Syai'in wakil, jangan begitu, itu tasdid. Kalau langsung dicepatkan, jadi syai'in wakil. Nah, wakil hukumnya apa ini wakil? Mad arid lis sukun gitu. Nah, kalau sudah bisa mengurai tajwid seperti ini, tinggal kita praktek makharijul huruf. Nah, ini ada bukunya Fasahatul Lisan. Saya pelatihan sehari di Fasahatul Lisan. Sampai di akhir bab terakhir ini pengarangnya Syekh Abdurrahman Abu Siddiq ya. Beliau luar biasa menguasai 14 qiraat ya. Ada qiraat 10, qiraat 14, ada qiraat 7, qiraat 7. Luar biasa. Seharian. Pas bab terakhir itu latihan latihan makhraj kayak gini. Lah susah sekali ya. Enggak, kalau bisa katanya langsung dilulusin dapat sanad dari saya kata. Nah, latihan kayak gini. Repot yang membacanya karena belum terbiasa. Kalau sudah biasa enak. Baik, kita praktek satu-satu. Mudah-mudahan kita dapat 2 halaman 3 halaman ya, mudah-mudahan. Ayat selanjutnya ayat 13 ya. Silakan bagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara Qul fa'tu bi'asri sura'im mislihi muftarayat. Sekali lagi Qul fa'tu bi'asri
Qul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Fahal antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayata dunya Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha. Pakai ta bukan itu. Hayatad dunya wa zinataha. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Fiha wa hum fiha la yubkhasun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar
ربه على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه Jadi haknya disukunkan min rabbihi wa yatluhu min rabbihi wa yatluhu syahidun huwa min qablihi kitabun min rabbihi wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'idu. Gak bisa ya? boleh mau'idu sekali lagi berarti wa may idgham wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'idu boleh Wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'idu mau'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqa fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأصفد أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد الأشهد هؤلاء الذين كذبوا
ربهم Ya, kadzabunya jangan enggak ada tasydidnya. Kadzabu ala rabbihim. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم. Wakaf di situ aulia, di situ ada wakaf mimpi. Iya, iya. Harus berhenti. Aulia. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Sekali lagi awas sam'anya, sebelumnya jangan ditahan. Idhar syafawi. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا
jannah. Haknya banyak. Ulaika ashabul jannah. Wa akhbatu banyak pendek. Dari wa akhbatu ila sebelumnya. Wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basiri was-sami. Hal yastawiyani masalan afala tadhakkarun. Masalan Iya, idhab. hal yastawiyani masalan afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumil inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Yaumin alim hamzah yaumin alim. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Ya, satu lagi فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي.
إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من قبل بل نظنكم كاذبين. Lamnya kurang dikit lagi. Min fadlin bal nazunnukum kadzibin. Wa ma nara lakum علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Sukunnya nggak boleh idhar syafawi itu dua-duanya. Kum alaina, kum kadzibin nggak boleh ditahan. Langsung lakum alaina, langsung masuk ke ain. Lakum alaina min fadlin bal kum kadzibin, nggak boleh dong kum ka, jadinya ikhfa nantinya, idhar syafawi. wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Satu ayat lagi kita bareng-bareng ya di ayat terakhir surah Hud ayat 28. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Dua kali nasidnya ya. Ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaikum. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Iya. Jadi membaca Quran itu kenapa dia harus pakai tajwid ya? Kalau kita cermati ya, kalau kita baca secara biasa ya, tidak pakai tajwid kayak bahasa Latin, bahasa hadis, itu nanti satu seninya nggak ada seninya. Jadi Quran ini ternyata ada seninya, makanya ada hadis atau kaul ulama itu zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Boleh kalau kita ada suara bagus, nah ternyata suara bagus itu salah satunya ditentukan dengan ilmu tajwid. Kalau ilmu tajwidnya nggak ada, nanti baca Qurannya kayak tentara. Baca Qurannya kayak tentara. Bola, ya qaumin, dia kayak tentara baca Qurannya. Nggak boleh. Ini kayak bahasa manusia, nggak boleh. Kenapa Quran itu dikasih pahala setiap hurufnya? Karena ada ilmu tajwidnya di situ, ilmu makhrajnya di situ. Ya azan juga, kalau azan tentara kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan nggak boleh kan? Ya nggak ada seninya, nggak enak, nggak enak. Jadi memang masya Allah ya, kalau Quran ini dibacakan dengan tajwid pas, yang dua harokat ya dua harokat semua rapi, dua harokat yang guna digunakan semua.
ya. Yang ikhfa diikhfakan, yang idgham diidghamkan, yang yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan gitu ya. Jadi sudah diatur. Jangan dibulak-balik, yang tipis dibaca tebal, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak boleh. Bismillah jadi bismillah. Itu menyala. Sehingga apa? Ketika kita baca Al-Qur'an dengan tajwid, maka itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, masya Allah ya. Jadi untunglah jadi umat Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena diberi hadiah oleh Allah berupa Al-Qur'an. Quran ini adalah ladang amal soleh, termasuk ibadah makhluk baca Quran. Kita berhadapan dengan Allah. Makanya kenapa kalau baca Quran itu mulutnya itu adab ya, ada adabnya, itu bersih, sikat gigi. Jangan sampai cabenya masih kelihatan hijau di sini ya itu. Ketika merah ya, nyengir gitu kan. Bismillah ya kelihatan kan. Jangan sampai. Jadi ada adabnya. Pakai minyak wangi menghadapkan pakai mulut. Ya pakai mulut. Jadi memang betul sekali ya, Quran ini menjadikan kita ini berlipat-lipat pahala. Beruntung kalau kita dekat dengan Quran. Insya Allah dunia akhirat ini akan berkah. Jadi dituntun sama Quran, rapi jalan. Insya Allah dunia akhirat berkah, banyak kebaikan. Apalagi kita bisa mengamalkan isinya ya. Seayat dua ayat. Kalau zaman dulu kan para sahabat itu turun ayat di 10. Setelah 10 turun tuh 10 ayat turun, awal ayat pertama kan surah Al-Alaq ya, 5 ayat turun dihafalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat ini turun dihafalkan kemudian diamalkan. 10 ayat turun dihafal diamalkan. Kan dulu belum ada pakai pulpen itu ya. Orang zaman kakek saya nulis itu belajar papan tulis itu bukan papan tulis whiteboard, papan tulis juga masih mending. Dulu mah pakainya sabak. Pak Haji mungkin tahu ya. Sabak itu bentuknya mungkin seginilah ya, sequran ini. Sabak itu kayak papan tulis. Sabak itu ditulisnya bukan pakai bukapur, pakai grip. Jadi tulis nanti langsung dihafal, nulis belajar begitu. Jadi langsung bener masuk ke sini ilmu itu. Coba bayangkan sekarang, hafalin pada gak mau ya. Anak-anak pun pokoknya kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Lah nggak pulang di sekolah pastinya ya kan? Sampai sore. Lah gratis suruh ngapal ya sekarang mah. Ya. Zaman dulu mah ngapal sorok, ngapal doa-doa itu dihafalin. Waktu saya madrasah itu. Jadi berkembangnya teknologi, ada kapur tulis, terus sekarang ada whiteboard, nanti ada pakai PowerPoint, itu perkembangan teknologi. Ya kita boleh kita menggunakan itu. Artinya dipermudah sekarang, tinggal maunya. Cuman masalahnya dipermudah tapi kadang-kadang lebih menjauh ya. Orang dulu tuh belajar tuh masya Allah cerita itu sampai damar totok. Tahu damar totok aja ya, minyak tanah, kaleng susu dulu tuh ya, dibikin tuh udah pakai dari ban yang sudah nggak dipakai itu kan ada ininya tuh, dipakai suhu, damar totok. Ngaji tuh pakai damar, tapi semangat ngafalin Quran. Iya, hidungnya pada perong di sini. Tahu perong pagol ketika habis bangun tidur tuh gini hitam sih jadi. Ingat ya dulu, karena saya ngalami, belum ada listrik, ngalami saya masih kecil itu, sampai ngaji tuh pakai damar totok itu sampai minyak tanahnya tumpah, kan otomatis dia nyala tuh, atau enggak kebagi, enggak gelap ini. Aduh, masya Allah zaman mungkin ya, zaman Senin tuh, masya Allah masa-masa ya sedih lah gitu ya. Berkembang ada listrik ya, ABRI masuk desa tuh ya. Ingat saya ABRI masuk desa jalan ini yang listrik dibangunin. Rasanya seneng gitu. Dulu petromak, ada yang meninggal itu pakai tromak itu di kompak gitu ya. Barang pompanya minyak tanahnya habis, nyiir itu udah enggak ada udah. Mati. Tapi dulu mah guyup masyarakat di kampung.
saya tinggal di kampung itu ya nggak asik menurut saya, ditakdirkan sama Allah di sini tinggal di kampung juga ya. Tapi saya ngalamin tinggal di komplek juga ya 5 tahun di KSP. Seperti itu. Kertas HPS ya, kertas HPS. Iya, dulu itu cerita ngapal nih, ditulis. Pokoknya kalau belum hafal, belum itu ganti pelajaran dulu. Seperti ngapalin tentang nahwu sorof ya, seperti nahwu sorof tentang apa? Inna wa akhwatuha. Amalnya tansibul ismu wa tarfa'ul khabar, terus dihafal. Ambil juga dihafalin gitu. Pokoknya ilmu-ilmu yang dulu tuh dihafalin terus tuh. Jadi benar-benar al ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dalam dada. Jadi kalau ditulisin itu sebagai pengingat saja. Nanti kalau lupa ingat. Dan memang dulu masih terbatas ya. Tapi saya sudah masuk generasi yang keduanya, sudah pakai sabak Pak Haji. Tetap pakai kapur ya, kapur tulis. Jadi ngapus itu pakai peci itu ya, peci di ini ya, peci hitam tuh kayak saya di peci hitam ya. Dibikin penghapus ya. Penghapusnya pakai kayu tuh ya. Kan namanya anak-anak adanya yang canda. Dulu tuh zaman almarhum sudah almarhum itu. Memang dulu tuh galak-galak guru, tapi ngajarin bener. Ini kalau dihapus nih ya, ada yang meleng, ces plus gitu. Tapi itu nggak ada yang namanya sakit hati sama guru tuh, nggak ada. Orang dulu tuh mau diapain. Kalau lapor sama orang tua lebih dimarahin lagi, masih mending diem. Nggak lapor sama orang tua. Itu seru pokoknya di zaman dulu tuh. Jadi di masa-masa dulu tuh masa kenangan ya. Nanti anak-anak kita itu mengenangnya apa? Teknologi anak-anak zaman sekarang, generasi Z katanya ya. Nanti pasti kalau 40 tahun ke depan seperti anak saya, pasti yang dikenang itu saya kecil itu. Di bawah-bawah abi itu ya, ke sini ya, yang dikenal itu pastinya teknologi. Kalau saya mengenal ketepel ya gitu, main di kali gitu kan, nah pohon seri. Tapi itu wow, masya Allah ya, kenangan terindah ya. Mungkin Pak Is, Pak Haji mungkin ya ceritanya ini lagi ya, mungkin lebih seru lagi lah mungkin ya, lebih seru lagi. Kalau saya aja seru ya, diajak-ajak orang tua itu saya itu Pak, di kali itu menjala sekali tebaran, pus. Itu kena 40 ya, ikan belanak itu 40 sampai kempek itu nggak kewadahan ikan. Senang sama orang tuh. Setiap mama mau ngejala tuh, mak ikut pokoknya saya ikut di kali tuh. Tebaran, bus, iwak bandeng segala kena di kali Ciujung tuh. Di gua masya Allah. Senang pokoknya itu pengalaman yang seneng banget sama orang tua itu ya. Lah ya bayangan kempek wis penuh ki, nebar wali mani kan. Wis kempok subuh di adalah kan 500 sewes pokoknya masih penting laku. Teger sama itu di rawa di kali zaman dulu tuh masya Allah. Zaman sekarang ya nggak seperti itu ya. Sekarang itu banyaknya teknologi yang dikenalkan. Akhirnya ya cenderung mainnya pun main game ya, game nggak kayak gitu. Jadi game semua kenalnya pada. Dulu tuh kalau nggak ngaji tuh disabet Pak. Ininya telinganya pakai lidi. Cepet. Sama lidi tuh. Tapi sama orang tua tuh begitu. Tapi bisa ya alhamdulillah lah gitu ya. Pokoknya mas-mas itu puji syukur sama Allah ya, alhamdulillah. Jadi didikan orang tua tuh benar. Ada hikmah. Jadi berarti kan saya 40 tahun ke belakang itu kan dulu masa-masa beneran didikan orang tua. Ustaz-ustaz dulu tuh memang benar-benar ngajar itu luar biasa dan berkahnya sampai sekarang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada dicukupkan, sudah mau jam 10. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at.
ترفعنا بها إلى الله تعالى الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari Allah.